Halo semuanya, balik lagi ya dengan saya teman-teman di Trader ID. So, seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on ya. Ingat video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu teman-teman. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini kembali menunjukkan kenaikan walaupun tipis ya, 0,15%, ditutup di level 6902 ya. Nah, per hari ini IHSG masih ada foreign flow yang bagus ya. Hari ini foreign flow sekitaran 600 M ya, which is itu masih bagus ya, masih banyak. Dan kalau dari segi candle, hari ini candle IHSG terlihat kurang bagus ya. Hari ini candle ekornya panjang di atas, atau ini kita bisa sebut shooting star di area resisten. Nah, kalaupun IHSG turun dulu, menurut saya itu wajar. Nah, support-support berikutnya untuk IHSG yang pertama itu ada di 6870-an, kemudian kalau itu dijebol, support berikutnya ada di 6800. Kalaupun indeks turun dulu sampai dua area itu, menurut saya IHSG masih oke ya, masih bullish. Dan per hari ini juga belum ada sentimen-sentimen negatif yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG teman-teman. Jadi so far sebenarnya IHSG masih baik-baik saja, masih oke ya. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham agro teman-teman. Nah, agro ini sendiri pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya, dimana waktu itu kita bahas di channel ini pada tanggal 16 Februari ya, dimana di sini ada ascending triangle. Kemudian pada Jumat kemarin agro itu break dari ascending triangle-nya, breaknya juga dengan volume gede. Jadi buat teman-teman yang udah beli di sini, nyicil di sini, agro menurut saya sampai saat ini masih oke ya, masih oke. Dan kalaupun teman-teman mau koleksi di harga sekarang, menurut saya masih oke ya. Spare cash kalau agro sampai turun di sini 1450 sebagai area support, sebagai sekaligus area neckline pas dia breakout ascending triangle-nya. Jadi so far menurut saya agro masih oke, sebaik-baik saja. Buat teman-teman yang mau koleksi juga masih oke, tipis-tipis dulu ya, spare cash kalau agro sampai ke 1450-an. Oke. Itu untuk agro. Kemudian saham berikutnya ada CPRO. Nah, CPRO sendiri juga udah pernah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu, di mana CPRO ada pattern inverted head and shoulders. Nah, pembahasan terakhir kalau nggak salah di candle ini atau di candle merah ini ya, terakhir kita bahas CPRO, dan waktu itu saya sarankan untuk start entry CPRO di support ini di sekitar harga 96 dan 97, dan low hari ini untuk CPRO itu di 96, dan dia rebound 6% lebih hari ini. Jadi buat teman-teman yang udah beli di 96, happy cuan ya. Set trailing stop setengahnya, mungkin hari ini naik 6%, stopnya di setengah atau di sekitaran 102 atau 103 sebagai area stop loss. Area trailing stop ya untuk saat ini. Nah, CPRO menurut saya masih menarik ya. Kalau dia mampu melewat ini 111, itu potensinya jauh ya, ke 120 dulu. Kemudian berikutnya itu bisa saja ke sekitaran 134 sampai 135. Jadi so far menurut saya CPRO menarik. Dan kalau kita tarik target kenaikan dari inverted head and shoulders ini, CPRO bisa ke 140-an teman-teman ya. Jadi so far CPRO dari segi teknikal menarik. Area buy on weakness masih sama ya, di sekitaran ini, di sekitaran 96 sampai 97. Spare cash kalau dia sampai turun ke 90-an itu sebagai last support di 90-an. Jadi buat teman-teman yang udah entry, set trailing stop. Yang belum entry, kalau mau curi start boleh beli di harga sekarang, tapi tipis dulu. Kemudian averaging up bertahan ketika dia sudah mampu lewat dari 111 teman-teman ya. Oke. So far sih
CPO ini menarik teman-teman ya. Kemudian saham berikutnya ada BWPT. Nah, BWPT ini kalau nggak salah pernah saya bahas di kolom komentar YouTube saya. Nah, BWPT ini menarik teman-teman. Di sini ada pattern bagus, inverted head and shoulders. Ya, kalau teman-teman lihat di candle harian daily ini nggak kelihatan jelas, tapi kalau teman-teman ke time frame yang lebih kecil 1 jam ini jelas teman-teman. Ini jelas inverted head and shoulders. Ya, ini shoulder kiri sempat break, false break, kemudian ini shoulder kanan, ini headnya dan ini shoulder kanannya, ya. Dan pas dia naik dari head ke shoulder kanan itu udah ada peningkatan volume teman-teman. Nah, pas dia break di sini volumenya gede, teman-teman bisa perhatikan pas dia break di sini volumenya gede, kemudian di sini dia kembali membuat pattern lanjutan yang namanya bullish flag. Dan hari ini ya BWPT break flag ini dengan volume yang paling gede. Di sini volumenya paling gede pas dia break dari bullish flagnya. Jadi menurut saya arah BWPT masih ke atas. Dari target dari flagnya ini sendiri itu di sekitar harga 98 teman-teman, 98 sampai 100. Jadi so far menurut saya BWPT masih oke, masih menarik ya. Buat teman-teman yang telat entry, mau entry di harga sekarang bisa, tapi tipis-tipis dulu ya. Tipis-tipis dulu, stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 90 sebagai areal stop loss. Oke. So far sih menurut saya oke ya untuk BWPT. Dan masih bisa untuk diperhatikan. Tapi sekali lagi ya, ini saham third-liner, saham yang high volatile sekali. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa ikut saham-saham seperti ini, better skip dulu. Karena saham-saham seperti ini teman-teman harus siap hajar kanan dan juga harus siap hajar kiri ya. Oke, itu untuk BWPT. Kemudian ada BBHI. Nah, BBHI ini salah satu saham yang cukup fenomenal ya, naiknya sudah beribu-ribuan persen dari tahun lalu ya. Nah, untuk saat ini BBHI ini terlihat menarik teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini BBHI buat shooting star, kemudian dia turun. Nah, penurunan ini setelah di sini dia konsolidasi dengan low volume ya, dengan low volume. Kemudian Jumat kemarin dia rebound dengan volume yang gede ya, paling gede dari volume sebelumnya. Jadi kemungkinan ini kita bisa artikan sebagai flow ya, atau ada big fund atau big money yang masuk di BBHI ini. Nah, kemudian hari ini dia kepentok di 6.000, di mana 6.000 merupakan resisten psikologis ya. 6.000 hari ini dia kepentok, kemudian membuat candle shooting star juga sama dengan IHSG. Nah, jadi kalau BBHI koreksi dulu itu wajar. Nah, buat teman-teman yang mau koleksi BBHI bisa koleksi mendekati 5.500 ya sebagai area koleksi. Kemudian stop lossnya di mana? Stop lossnya di bawah 5250, atau teman-teman bisa duplatkan ke 5.200 sebagai area stop loss ya. So far sih cukup menarik ya. Cukup menarik ya untuk BBHI, volumenya juga udah mulai meningkat. Jadi kalau koreksi dengan volume yang lebih kecil lagi, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk spek buy di BBHI ini ya. Menarik ya untuk BBHI, trennya juga masih bagus, masih naik. Kemudian saham berikutnya itu ada Traxon Jaya atau kode sahamnya TRJA. Nah, hari ini saya bahas saham-saham yang relatif third-liner ya, karena kebanyakan dari teman-teman sukanya saham-saham seperti ini ya. Nah, TRJA ini so far menurut saya masih oke juga teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan dari segi tren, ini trennya masih uptrend, dan naiknya itu juga naik dengan bisa dibilang dengan wajar dalam tanda kutip ya, nggak seperti saham-saham yang naiknya gila-gilaan, merah hijau terus tanpa merah. Dan ini naiknya juga dalam kategori yang menurut saya wajar ya. Dia naik, kemudian konsolidasi, naik, konsolidasi, naik, konsolidasi. Dan nah,
per hari ini kalau teman-teman perhatikan TRJA ini, kalau kita tarik Fibonacci dari low ini ke high ini, dia tepat mantul di Fibonacci area, yaitu di Fibonacci 0786, tepat di 406 ya. Mantulnya tepat di Fibonacci area ya. Supportnya itu di 406. Ini sebagai support 406. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk TRJA ini, area 406 itu wajib dijaga ya. Kalau close under itu, buat teman-teman yang swing better exit dulu ya. Itu sebagai area support. Kalau mau koleksi di harga sekarang, koleksinya tipis-tipis, spare cash sampai 406, which is dia kalau ke sini itu menurut saya wajar dulu, kayak kembali menguji supportnya, itu menurut saya wajar. Dan kalau dia mantul lagi di sini, maka itu adalah petanda yang bagus untuk TRJA ini ya. So far sih dari segi peningkatan volume 2 hari terakhir, menurut saya juga relatif menarik ya, karena di sini turunnya juga dengan volume yang kecil, kemudian 2 hari terakhir udah mulai ada volume, dan itu menurut saya menarik ya. Menurut saya menarik kalau kita ke time frame yang lebih kecil, 1 jam, kita bisa perhatikan volume-volume yang gede itu bukan volume-volume yang merah ini, bukan volume buangan teman-teman ya, karena volume itu apa namanya, ekornya panjang ke atas, dan bukan di area resisten ya. Kalau seperti ini kita bisakan volume buangan, karena kenapa? Karena ini ekornya panjang di atas, dan ini adalah area resisten, dan ini juga sama ya, ini area resisten, ini bisa kita asumsikan volume buangan. Nah untuk ini, karena sedang berada di support, maka ini bukan volume buangan ya. Jadi so far untuk TRJA atau Traxon Jaya ini menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik. Dan kalau teman-teman mau koleksi, jaga 406 sebagai area stop loss ya. Under 406 sebagai area stop loss. Oke, itu untuk TRJA. Kemudian ada IATA. IATA ini sudah sering sekali saya bahas ya. Oke, IATA hari ini kembali naik lumayan, hampir 15%, disertai dengan volume yang kembali up ya. IATA kita ke time frame yang lebih kecil, 15 menit. Nah, IATA terakhir kita bahas di sini waktu dia membentuk pennant ya. Sebelumnya kita bahas di sini 140 sebagai area support, kemudian di sini sempat offside 1 tick, 1-2 tick ya dari 140. Kemudian dia rebound kencang. Setelah dia rebound kencang, break double bottom, dia lanjut naik membentuk bullish pennant, dan hari ini dia kembali melanjutkan kenaikan dengan volume yang gede. Dia kembali break resisten di sini di 190-an ya, break resisten 190-an dengan volume gede. Kemudian hari ini dia tepat tertahan di resisten psikologis yaitu 200 ya. Jadi untuk saat ini saya bisa asumsikan IATA ini masih menarik ya buat di hold, tinggal teman-teman set trailing stop. Cuma buat yang baru mau entry, menurut saya better lebih aware lagi ya, karena hari ini dia tertahan di 200, which is 200 adalah resisten psikologis ya. Angka bulat itu selalu menjadi resisten psikologis teman-teman. 200, 100, 200, 300, 500 itu akan selalu menjadi resisten maupun support untuk sebuah saham. Nah, di sini sebenarnya juga ada pennant ya terbentuk teman-teman. Per hari ini juga sebenarnya ada pennant yang terbentuk dan sudah di break juga. Dan kalau kita tarik target kenaikan dari pennantnya ini, sudah hampir tercapai ya. Targetnya sendiri di 206, hari ini dia hanya itu di 204 kalau nggak salah ya. Ya, hanya ini 204, tadi tinggal 1 tick lagi tercapai di 206. Jadi lebih baik menurut saya ya, untuk teman-teman yang mau beli, lebih aware lagi untuk harganya, harus siap hajar kiri kalau ada kata salah. Untuk support
saat ini IATA itu di sini di sekitaran 190 sampai 188 ya. Ini adalah ada support yang harus dijaga. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah beli average-nya di bawah, yang di sini maupun di sini, teman-teman bisa set trailing stop-nya di 188, under 188. Nah, kalau teman-teman belinya hari ini di sekitar 190-an, trailing stop-nya di mana? Trailing stop-nya ya di bawah ini, di bawah 197, 196 bisa teman-teman tempatkan sebagai area trailing stop. Intinya saham yang udah untung, apalagi yang udah untung sampai 8-10%an, itu jangan sampai rugi ya. Oke, sekian ya pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih dan selamat malam.